Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dian Mustafa, rekan saya Helio Suarez Leitema Gelhaes, dan juga Alexander Ludwig. Kita akan melakukan presentasi terkait penelitian kami yang berjudul Analisis Transportasi dan Kepadatan Penduduk dengan menggunakan metodologi CRIPS-DM. Studi kasus kita menggunakan kota Jakarta. Oke, next. Adapun latar belakang dari kami untuk melakukan penelitian ini yaitu kita melihat kota Jakarta ini pertumbuhan penduduknya itu sangat cepat sekali sehingga menimbulkan suatu tantangan bagi pemerintahan bagaimana mengembangkan transportasi umum di mana jika tidak dikembangkan akan muncul kemacetan dan juga warga-warga akan membawa mobil pribadi terus. Nah, selain itu kepadatan penduduk yang ada di Jakarta itu bisa kita lihat apakah sudah terlayani oleh transportasi umum secara optimal ataupun belum. Sehingga kita perlu melakukan proses analisis berbasiskan data untuk melakukan pengecekan apakah transportasi umum ini ataupun pengembangan lokasi-lokasi halte dan rute sudah optimal di kota Jakarta ataupun belum. Mungkin next. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Helio. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Dian. Tujuan analisis dari tugas kami ini untuk melakukan identifikasi lokasi-lokasi transportasi umum yang ada dengan berbasis analisis pada kepadatan penduduk untuk menemukan wilayah yang belum terjangkau layanan transportasi serta memberikan rekomendasi seperti lokasi pengembangan untuk melakukan pengembangan infrastruktur pada transportasi umum di kota Jakarta. Untuk business understanding pada tugas dilihat dari tantangan yang ada saat ini, terjadi ketimpangan akses pada transportasi publik, kebutuhan transportasi publik yang semakin meningkat, jadi dibutuhkan analisis menggunakan data spasial pada titik-titik transportasi dan kepadatan penduduk. Dengan analisis spasial ini dapat menemukan titik-titik transportasi yang belum ada serta menjadikan rekomendasi untuk melakukan pengembangan ke depannya. Dari semua itu untuk menjadikan tujuan pada optimalisasi layanan transportasi khususnya di kota Jakarta. Untuk data-data yang dipakai bisa dilihat di dua gambar yang ditampilkan. Dari data yang diambil dari lokasi halte yang tersedia saat ini dan fasilitas transportasi umum bisa dilihat di semua titik yang ada yang ditunjukkan di sini. Semua titik ini menunjukkan lokasi halte dan stasiun transportasi umum yang ada saat ini yang tersebar di kota Jakarta. Dan sebelah kiri ditunjukkan juga data kepadatan penduduk per kelurahan dan peta administratifnya. Jadi di sini kalau
Jadi di sini jika warna bertambah merah gelap, artinya kepadatan penduduk semakin bertambah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Pak Dian. Pak Oke, Dian, bisa baik Pak. dilanjutkan. Terima kasih. Baik, metode yang ketiga itu kita menggunakan data preparation, yaitu persiapan data kita. Kita mempersiapkan data yaitu melakukan konversi data dulu ke bagian format spasial, yaitu ada shapefile ataupun GeoJSON yang sebelumnya kita dapatkan data ini dalam bentuk table. Terus data-data ini akan kita visualisasikan dalam bentuk persebaran di peta. Nah, data lainnya yaitu kita menggunakan data kependudukan dan juga batas wilayah, sehingga data ini perlu kita join agar mendapatkan kepadatan penduduk pada tiap kelurahan. Nah, data-data transportasi umum dilakukan proses buffer atau melihat cakupan. Di sini kita menggunakan radius 800 meter hingga 1 kilo, di mana angka ini kita dapatkan dari angka di mana orang mau berjalan kaki menuju ke satu tempat transportasi umum. Nah, data-data buffer ini dan lokasi-lokasi titik bisa terlihat pada gambar di kanan ini. Jadi di bagian warna hijau ini ada merupakan cakupan buffer dari transportasi umum. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan jumlah penduduk yang tercakup dari transportasi dan yang tidak tercakup dari transportasi. Oke, next, Pak. Ini bentuk model. Kita melakukan analisis spasial ini dengan menggunakan aplikasi spasial, yaitu menggunakan QGIS, aplikasi QGIS. Jadi data-data kita melakukan proses tumpang tindih ataupun overlay dari titik lokasi transportasi yang dilakukan buffer, pembuatan radius hingga 1 kilo, dengan tumpang tindih dengan data kependudukan wilayah per kelurahan. Mungkin di sini kita bisa melihat ada area yang tercakup oleh transportasi, ada yang tidak. Untuk yang tercakup transportasi itu terlihat pada area-area yang hijau, sedangkan untuk area yang merah itu terlihat lokasi ataupun kawasan area kelurahan yang tidak tercakup transportasi umum. Next. Adapun evaluasi yang kita lakukan pada penelitian ini yaitu kita mendapatkan sekitar 81,15% cakupan area transportasi. Ini kita lakukan perhitungan dari jumlah penduduk Jakarta yang mana itu terdiri dari 11 juta lebih orang yang ada di Jakarta. Ini kita dapatkan datanya dari BPS dan juga kita lakukan perhitungan area kelurahan yang tidak tercakup transportasi itu ternyata sekitar 2 juta orang. Setelah kita lakukan perhitungan, ternyata area yang tercakup transportasi itu terdapat sekitar 9 juta lebih orang yang memiliki cakupan area transportasi. Jadi jika dilakukan perhitungan persentase, kita dapatkan 81,15% area Jakarta sudah tercakup transportasi. Sehingga kita bisa kategorikan bahwa Jakarta ini cukup baik untuk melakukan proses fasilitas transportasi umum yang ada di Jakarta. Selanjutnya, data hasil penelitian kami juga menampilkan dalam bentuk peta tematik. Bahkan di sini kita menginformasikan atau memperlihatkan bahwa area-area kuning ini merupakan area-area yang tidak tercakup transportasi umum, yang mana kita lakukan proses sebelumnya itu yaitu 1 km dari area transportasi. Jadi di sini sebagai contoh mungkin untuk Cakung Barat itu Jatinegara itu belum termasuk area cakupan transportasi umum. Mungkin selanjutnya saran dan kesimpulan dari tim kami bahwa untuk metode CRIPS DM ini ternyata efektif untuk dilakukan analisis spasial untuk tema transportasi umum
dan juga kami memberikan saran bahwa perlunya integrasi data antar instansi yang ada di Jakarta, baik itu pemerintah ataupun swasta, agar data-data yang digunakan akan lebih bagus, sehingga kita bisa memperlihatkan apakah angka 9 juta ataupun 2 juta sebelumnya itu sudah tepat ataupun belum. Sehingga kita perlu data penduduk yang lebih detail, ataupun kalau bisa data per rumah warga gitu. Sehingga nanti angka yang dikeluarkan akan lebih real dan efektif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Oke. Cukup ya Pak ya?